Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mendasari, nomor BP 1710852015. Di sini akan memaparkan hasil penelitian Putri mengenai analisis penolakan Amerika Serikat terhadap penggunaan mata uang digital Libra dari Facebook. Langsung saja kita masuk ke dalam bab 1 pendahuluan. Dimulai dari latar belakang. Evolusi uang tak dapat terelakkan yang menyebabkan munculnya cryptocurrency, dimulai dari Bitcoin dengan transfer yang lintas batas, namun memiliki kelemahan yaitu nilai yang tidak stabil, anonimitas, dan kurangnya dasar hukum, sehingga muncullah Libra dari Facebook sebagai salah satu solusi dari Bitcoin, di mana dalam menciptakan sistem inklusi keuangan, Libra dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Libra dibangun atas dasar blockchain yang aman, terukur, dan andal. Yang kedua, Libra didukung oleh aset untuk memberikan nilai intrinsik. Dan yang ketiga, Libra diatur oleh Libra Association, independen yang bertugas mengembangkan ekosistem di mana uang Libra dibangun atas dasar Libra blockchain. Oleh karena itu, Libra berbeda dengan cryptocurrency lainnya, termasuk dari Bitcoin, di mana Libra sepenuhnya dijamin oleh cadangan aset nyata seperti simpanan atau deposito di bank dan sekuritas pemerintahan jangka pendek. Nah, disrupsi keuangan dari Libra ini langsung direspon keras oleh beberapa negara, termasuk salah satunya Amerika Serikat. Nah, penolakan Amerika Serikat ini ditakutkan menjadi bumerang yang menyebabkan kerusakan pada konsumen serta efek buruk terhadap teknologi inovatif masa depan, di mana Direktur IMF yaitu Christine Lagarde sebelumnya telah mendesak bank sentral untuk tidak mengabaikan angin perubahan dan mempertimbangkan dalam kasus mata uang digital bagi bank sentral. Nah, di sini perlu dilihat signifikansinya, di mana AS seharusnya menerima penggunaan Libra. Nah, yang akan signifikansinya akan kita lihat dalam rumusan masalah, di mana Libra sebagai mata uang digital memiliki kelebihan dalam perekonomian. Masyarakat global membutuhkan mata uang digital yang stabil, tingkat inflasi yang rendah, serta kemudahan akses berupa transfer uang yang cepat, lintas batas, tanpa biaya, dan keamanan terjamin dengan menggunakan cryptocurrency. Kemudahan yang diberikan tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan mata uang digital Libra dari Facebook yang lebih terjamin dibanding cryptocurrency lainnya seperti Bitcoin. Kehadirannya di tengah-tengah ekonomi global menjadi pergolakan tersendiri, khususnya bagi negara AS yang sama ini memiliki pengaruh yang besar dalam sistem moneter dunia. Pengalaman masa lalu AS yang pernah mengalami krisis ekonomi tahun 2008 seharusnya mendorong AS untuk memakai mata uang digital Libra, mengingat kemudahan yang ditawarkan oleh Libra bisa memperkecil risiko krisis ekonomi untuk terjadi lagi. Tak akan tetapi, AS di bawah pemerintahan Trump malah menolak penggunaan mata uang digital Libra. Penolakan ini menjadi menarik bagi peneliti untuk diteliti, sehingga muncullah pertanyaan penelitian di sini, mengapa Amerika Serikat menolak penggunaan mata uang digital Libra dari Facebook? Kemudian tujuan penelitian dari penulis ini yaitu penulis ingin menggambarkan fenomena mata uang digital di dunia, khususnya Libra, serta untuk mengetahui alasan Amerika Serikat menolak penggunaan mata uang digital Libra dari Facebook. Dan untuk manfaat penelitian terdiri dari 2, yaitu manfaat akademis dan manfaat dari segi praktis yang bisa dilihat dari di layar. Yang kemudian studi pustaka, di sini penulis menggunakan 5 studi pustaka yang bisa dilihat di layar. Yang selanjutnya mengenai kerangka konseptual. Dalam menjawab pertanyaan penelitian ini, penulis menggunakan kerangka konseptual structural power dari Susan Strand dengan pengaplikasiannya dari Andrzej Pistorskis dan Frederick Kremer, di mana dalam hal ini penulis akan mengidentifikasi resources dilihat dari good sama need yang bisa lihat di layar, yang kemudian menghasilkan struktur power AS dalam menolak Libra. Selanjutnya metodologi penelitian. Di sini metodologi penelitian penulis yaitu penelitian kualitatif, di mana unit dan level analisisnya bisa dilihat di layar, dan pengumpulan datanya yaitu library research dan teknik analisis data kualitatif berdasarkan Miles dan Huberman. Kemudian sistematika penulisan yang terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 mata uang digital Libra, bab 3 penolakan AS terhadap Libra, bab 4 struktural power AS yang menolak Libra, dan bab 5 kesimpulan dan syarat. Langsung saja masuk ke dalam bab 2 mata uang digital Libra. Di sini pada bab 2 ini penulis akan menggambarkan bagaimana cryptocurrency pada umumnya hingga Libranya, yang dimulai dari pengenalan mengenai cryptocurrency
Introduksi sejarah singkat cryptocurrency dalam sistem moneter global. Yang kedua, baru peneliti akan membahas bagaimana fenomena global tentang Libra, dimulai dari sistem kerja Libra sebagai dewan mata uang, dan dampak Libra terhadap perdagangan internasional. Yang ketiga, pada bab 3, penulis akan menjelaskan mengenai penolakan AS terhadap Libra, di mana dimulai dari respon pemerintahan AS terhadap Libra Facebook, kemudian respon dari The Federal Reserve, the Fed, dan Parlemen AS terhadap Libra dari Facebook. Selanjutnya, respon dari Donald Trump. Selanjutnya, respon dari The House Financial Services Committee. Dan selanjutnya, Komite Demokrat yang menyerukan Facebook untuk menghentikan rencana cryptocurrency. Dan selanjutnya, masalah kepercayaan pemerintah AS terhadap Facebook terkait dengan isu sebelumnya atau kasus Facebook pada sebelumnya, yaitu Cambridge Analytica. Yang selanjutnya, peneliti membahas mengenai kontradiksi Libra dari Facebook dan mengaitkannya nanti dari kontradiksi ini mengaitkannya pada bab 4 selanjutnya. Pada bab 4, struktural penulis akan memaparkan mengenai struktural power AS dan menolak Libra. Nah, dalam hal ini penulis mengaitkan konsep dan kasus tersebut, dimulai dari analisis Libra sebagai material good dalam bisnis dan investasi AS, di mana peneliti memaparkan analisis Libra sebagai material goods, di mana melihat dari keuntungan bisnis dan investasi dari Libra, dan dibenturkan dengan kebutuhan AS dalam bisnis dan investasi. Selanjutnya, penulis akan memaparkan mengenai analisis Libra sebagai positional goods dan stabilitas ekonomi, yang kemudian penulis benturkan terhadap kebutuhan AS terhadap stabilitas ekonomi, di mana berkaitan dengan hegemoni dolar AS. Selanjutnya, penulis menganalisis Libra sebagai ideational goods dan keterkaitannya terhadap prioritas keamanan di atas privasi yang berkaitan dengan kasus sebelumnya, di mana dalam hal ini pemerintah AS bersama kongresnya melakukan moratorium terhadap Facebook mengenai implementasi Libra selanjutnya. Nah, poin utama dari structural power adalah kombinasi yang terbentuk dari kebutuhan semua pemain dan semua barang yang ditawarkan oleh mereka untuk pertukaran, merupakan struktur yang dapat memberi aktor structural power dalam negosiasi. Menurut Andrej dan Frederick berasumsi bahwa jika goods memenuhi needs satu aktor, maka bisa 100% aktor tersebut menerima atau bersifat positif, dan begitu pun sebaliknya. Jadi, jika goods yang ditawarkan oleh aktor memenuhi kebutuhan aktor negara, maka outcome yang dihasilkan negara akan menerima barang tersebut, dan begitu pun sebaliknya. Dan itulah kesimpulan yang analisis structural power AS dalam menolak yang mengaitkan konsep structural power terhadap kasus penolakan Amerika Serikat ini. Maka saran dari penelitian berikutnya untuk kedepannya, penulis secara garis besar menggambarkan analisis penolakan Amerika Serikat terhadap penggunaan mata uang digital Libra dari Facebook dengan konsep structural power dari Pustovitovsky yang Frederick Kramer. Penulis ingin menyarankan untuk penelitian berikutnya semakin memperluas cakupan penelitian khususnya dalam ilmu hubungan internasional, membahas mengenai penelitian serupa tentang cryptocurrency.